Karakter kaku makna sekolah kini telah bergeser. Anak-anak sekolah negeri ini tidak lagi belajar dalam suasana kaku, namun terbangun dalam suasana keriangan. Anak-anak lebih senang nyaman belajar dalam suasana bebas tanpa tekanan dan hati gembira. Sekolah bagi anak-anak tak bisa terlepas dari psikologi bermain penuh kegembiraan. Cita-cita saya mau jadi polisi, jadi dokter kalau punya biaya mah. Pengennya mau jadi dokter. Jadi apa aja? Jadi guru. Ya jadi kayak gini aja lah. Hakikat hidup manusia adalah belajar. Sejak ada dan bertumbuh dalam rahim sang ibu, lahir hingga berjalan menyusuri lorong waktu kehidupan. Meski belajar tak terbatas pada dunia bangku sekolah saja, namun pendidikan ini tak bisa diabaikan. Bagi sebagian orang yang sadar akan pentingnya pendidikan formal, sekolah adalah prioritas utama dan menjadi sebuah pengharapan besar untuk menyongsong kehidupan esok hari yang lebih baik. Yudi sangat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak melalui jalur sekolah. Melalui sekolah itu saya harapkan dia memperoleh ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia bisa bertahan hidup untuk kehidupan dia sebetulnya. Bukan hanya sekedar nanti bisa dia harus kerja, harus cari duit gitu. Kalau hal itu sih nggak jadi poin utama, tapi bekal kehidupan itu lebih penting gitu. Yudi adalah pekerja keras. Setiap harinya bekerja serabutan apa saja untuk mendapatkan uang. Tiap hari rata-rata Yudi mendapatkan uang tak lebih dari Rp50.000 untuk membiayai istri dan keempat anaknya. Yudi menaruh harapan besar pada dunia pendidikan sekolah anaknya. Sebetulnya sih kalau mengenai pendidikan mahal, lumrah ya. Sebab sesuatu itu harus dibeli, termasuk ilmu. Sehari-hari Yudi bekerja sebagai pencuci motor. Setiap satu motor yang dicucinya, Yudi berhak atas upah Rp2.000. Bukan hanya mencuci motor, Yudi pun kadang ikut membantu usaha temannya di bidang bangunan atau percetakan sablon. Gejolak meningginya biaya pendidikan sekolah yang tak berpihak pada rakyat miskin dirasakan pula oleh Yudi yang sehari-hari hidup pas-pasan. Kalau bisa itu ada bantuan langsung dari pemerintah. Yang saya memang dengar ada yang apa yang disebut BOS, apa yang disebut subsidi untuk pendidikan. Tapi kayaknya sih saya belum pernah ngerasain.
Untuk buku ya, untuk pengeluaran buku, untuk semester kemarin anak saya yang kelas 4 itu sekitar 200 lebih, sekitar 240. Belum anak saya yang kelas 2 itu sekitar 180. Nah, itu pun belum belum sempat terbayar pada semester kedua. Itu diwajibkan untuk apa, membeli kembali gitu buku pelajarannya. Banyak ragam cara untuk menghadapi persoalan peliknya hidup, termasuk besarnya biaya sekolah anak-anak. Yudi menempuh jalan dialog secara terbuka dan bekerja lebih giat. Nggak bisa saya untuk menutupi sekaligus biaya buku atau biaya seragam gitu ya. Kalau bisa ya saya mohon tenggang waktu sama guru, negosiasi bagaimana caranya, mengemukakan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ya terkadang sih suka juga saya, utang ke tetangga atau gimana untuk menutupi hal-hal yang mendesak, tapi kalau yang tidak mendesak itu kadang-kadang saya suka negosiasi sama guru. Kehidupan dan perjuangan Yudi dalam membiayai sekolah anak-anaknya hanyalah merupakan bagian sangat kecil dalam album besar potret kemiskinan anak bangsa di negeri ini. Tak ada pendidikan murah. Pendidikan memang bukan sesuatu yang murah. Pendidikan memerlukan biaya besar dan proses waktu yang panjang. Yang sangat diharapkan masyarakat negeri ini, dengan rangkaian panjang gerbong warganya yang sebagian besar masih hidup miskin, adalah pendidikan yang berpihak kepada kaum miskin, dan bukan yang melulu mengedepankan aspek komersialisasi semata. Sekolah berasal dari kata sekolah dalam bahasa Latin. Makna kata ini lebih kurang menggambarkan tentang tempat proses pembelajaran yang bersifat teoritis ilmiah. Nuansa sekolah memiliki karakter yang kaku, disiplin mati, dan sangat serius. Karakter kaku makna sekolah kini telah bergeser. Anak-anak sekolah negeri ini tidak lagi belajar dalam suasana kaku, namun terbangun dalam suasana keriangan. Anak-anak lebih senang nyaman belajar dalam suasana bebas tanpa tekanan dan hati gembira. Sekolah bagi anak-anak tak bisa terlepas dari psikologi bermain penuh kegembiraan.
Sekolah tuh buat apa? Buat menulis. Kenapa sih Risma sekolah? Pengen pintar. Buat masa depan. Karena saya ingin membantu orang tua karena pekerjaan orang tua saya buruh. Saya ingin jadi pintar. Setelah lulus saya ingin jadi guru. Usaha pelestarian laut di Indonesia supaya kita dapat apa saja yang ada di laut itu. Indonesia. Karena kita tidak bisa. Tapi apakah Anak-anak dalam usia sekolah dasar umumnya belum sadar benar arti dan tujuan bersekolah. Penyadaran terdalam arti dan pentingnya bersekolah merupakan suatu proses panjang. Ayo. Makna pentingnya pendidikan sekolah biasanya baru bisa dipahami secara mendalam setelah pola pikir orang menjadi lebih dewasa.